Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di kota Palembang. Sungai ini membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yang dimana jembatan Ampera yang kita kenal sebagai penghubungnya. Sungai tersebut tempat penghidupan sebagian besar warganya. Namun tahukah kalian, kalau di balik luasnya Sungai Musi, di sana ada sebuah misteri yang melegenda. Dan sudah menjadi cerita rakyat Sumatera Selatan, yaitu misteri hantu Banyu. Menurut legenda, asal-usul hantu Banyu bermula dari sebuah kerajaan berjaya yang dimana kerajaan tersebut sedang kesulitan karena sang pangeran terkena musibah yang cukup menjijikan. Putra mahkota dari kerajaan tersebut mengalami penyakit kulit yang dimana kulitnya merasakan gatal sekujur tubuh. Penyakit tersebut membuat badannya berbau anyir dan busuk. Kejadian ini sontak membuat semua penghuni kerajaan menjadi prihatin akan musibah yang dialami sang pangeran. Terutama sang raja, ia sangat bersikeras agar penyakit putranya itu dapat sembuh. Berbagai cara dan usaha ditempuh sang ayah, namun tak kunjung jua membuahkan hasil. Sampai akhirnya salah satu penasehat raja yang mengatakan bahwa putra raja terkena kutukan. Dan kutukan itu hanya dapat disembuhkan dengan satu cara, yaitu menikahkannya dengan seorang wanita yang terlahir dalam keadaan terbungkus ari-ari. Mendengar itu, sang raja memerintahkan kepada seluruh abdi dan rakyat kerajaan agar mencari seorang wanita yang dulunya terlahir dalam keadaan terbungkus ari-ari untuk dijodohkan dengan putranya. Kabar itu pun menyebar luas di seluruh pelosok kerajaan dan terdengar hingga ke beberapa kerajaan tetangga. Sampai akhirnya salah satu raja dari kerajaan lain yang dimana putrinya dulu terlahir keadaan terbungkus mendengar dan menerima hal tersebut. Hal ini ia terima bukan karena untuk menyelamatkan putra raja, tetapi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaannya. Sang putri tentu saja menolak dijodohkan dengan pria yang bukan pilihannya. Terlebih lagi pria tersebut mengidap penyakit aneh. Namun karena paksaan sang ayah, pada akhirnya ia terpaksa menerima keputusan ayahandanya. Walaupun ia merasa sangat sedih dan kecewa, semua yang ia lakukan ini bukan kemauannya dan pasti takkan membuatnya bahagia. Beberapa hari kemudian pernikahan pun dilaksanakan agar putra raja yang mengalami kutukan segera sembuh dari penyakitnya. Usai pernikahan, sang mempelai wanita langsung diboyong menuju kerajaan sang suami menggunakan tandu besar yang diangkat oleh puluhan pengawal kerajaan. Selama perjalanan, tandu terasa hening. Sang putri yang duduk berdampingan dengan sang pangeran itu tidak tahan mencium bau yang dikeluarkan oleh kulit putra mahkota tersebut. Bau amis, anyir, dan busuk berkumpul memenuhi tandu. Sang putri tak sanggup lagi menahan muntah. Sampai pada akhirnya ketika rombongan tiba di sebuah sungai untuk menyeberang melalui jembatan bambu. Sang putri merasa mual dan muntah-muntah karena bau amis dari penyakit kulit sang suami. Sang putri pun memutuskan untuk keluar dari tandu dan menceburkan dirinya ke dalam aliran sungai yang deras. Seluruh pengawal terkejut dan panik, begitupun sang pangeran. Seluruh pengawal dan prajurit pun berusaha mencari sang putri di tengah derasnya aliran sungai yang kala itu tengah pasang. Berhari-hari semua pengawal kedua kerajaan itu mencari, namun tidak jua membuahkan hasil. Konon katanya putri tersebut menjadi hantu Banyu karena meninggal dalam keadaan tersiksa dan terpaksa, hingga membuat sungai tempat jatuhnya putri yaitu Sungai Musi menjadi angker. Sampai saat ini mitos tersebut masih terdengar.
Wujud hantu Banyu menyerupai seorang wanita yang kadang terlihat mengambang di atas aliran sungai maupun di dalam aliran sungai. Rambutnya panjang dan keras seperti satang. Ada pula yang mengatakan bahwa rambutnya seperti kawat kecil yang halus dan tajam. Ketika terkena tangan, maka tangan akan berdarah. Namun menurut sejarawan, ada pula yang melihatnya dalam wujud seperti perpaduan antara manusia dan siamang. Rambutnya panjang dan berlendir. Hantu Banyu diyakini sering singgah ke rumah para warga yang berada di tepian Sungai Musi. Biasanya makhluk halus ini mengincar para korbannya, yang para pendatang di daerah tersebut. Jika tidak ada pendatang baru, warga sekitarlah yang menjadi korbannya. Setiap tahun ada saja korban yang menghilang tenggelam di Sungai Musi. Banyak kasus kematian misterius di Sungai Musi, mulai dari tenggelam, terpeleset, ataupun hanyut saat berenang dan memancing. Dari korban hantu Banyu sendiri, yaitu tubuh korban akan timbul 1-2 hari kemudian, di mana korban pertama kali menghilang. Lalu kondisi kepala bagian belakang atau punggung sumsum tulang belakang dalam keadaan bolong. Konon hantu Banyu sangat menggemari wilayah ubun-ubun kepala dan bagian sumsum tulang belakang manusia. Sangat mengerikan. Begitulah misteri hantu Banyu selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Bahkan banyak yang percaya penampakan sosok makhluk halus tersebut. Percaya atau tidak, makhluk halus yang disebut hantu Banyu tersebut memang ada.